Hari kedua di Paris rasanya menyenangkan sekali dengan cuaca yang lebih bersahabat. Sebenarnya kalau hujan juga nggak apa-apa sih. Gambarnya pasti jadi lebih romantis. Seromantis burung ini yang lagi PDKT-in gebetannya di masa lalu. Maksudnya apa? Kalian tahu nggak? Paris terkenal dengan keahlian memasaknya dan masakan berkualitas tinggi. Paris juga tempat yang ideal untuk jalan-jalan di jalanan dan taman, menikmati teras kafe, menghargai arsitekturnya. Romantis kan? Paris juga sering disebut the city of lovers. Hari ini kita akan mulai dengan street food. Mari kita menjelajahi street foodnya. Aku jalan di taman. Tiap kali lihat bunga ini jadi ngejidi, tau nggak? Street food Asia sama Eropa itu kan emang pasti beda. Mari kita coba explore satu persatu. Kita mulai dari kata orang lokal, stand hijau ini salah satu yang paling otentik dan terbaik di Paris. Ini wanginya sampai ujung loh. Udah gitu, antriannya nggak pernah sepi. Biasanya mereka pesan crepe, pancake, atau waffle. Aku pesan yang Nutella banana. Kita coba. Dan ini aku bingung sih. Teksturnya itu loh ya, lembek tapi lembek-lembek apa ya? Ini aku lagi nggak ngomongin Nutellanya ya. Kalau Nutellanya mah udah pasti enak gitu ya. Di mana-mana sama gitu. Cuma tekstur crepes-nya ini nih yang beda. Jadi dulu awal mulanya si crepes ini, jadi para petani gitu secara nggak sengaja numpahin bubur di atas kompor. Sampai akhirnya buburnya itu tuh jadi tipis sama renyah. Akhirnya terciptalah ini. Dan semakin populer karena nggak banyak menggunakan bahan-bahan. Plus murah. Makanya jadi populer banget. Super yummy. Aku mau tambah lagi. Iya, tapi yang itu dihabisin dulu. Sekarang kita coba makaron ya. Makaron ini nggak ada yang tahu asal-muasalnya dari mana. Cuma ini terkenal banget di Paris. Ini tempat yang tepat untuk makan makaron di Paris. Pierre Hermé merevolusi dunia pastry. Dia bahkan terpilih sebagai koki pastry terbaik di dunia. Pierre menyublimkan rasa dan bermain dengan tekstur untuk menawarkan banyak emosi dan sensasi di makaron ini. Mari kita makan. Aku coba beli yang satu box isi 8, yang rasanya kita bisa pilih sendiri. Aku mau coba yang ada 2 yang best sellernya mereka. Ini coklat asli dari perkebunan Paineiras di Brazil. Jangan, aku lupa. Super yummy. Agak asam, enak. Aku suka sekali ini. Tobi itu tadi ini belinya yang banyak ya. Bagus. Best seller yang kedua. Salah satu kreasi pertama mereka di tahun 1986. Aku kan nggak terlalu suka makaron ya, soalnya terlalu manis gitu loh kalau buat aku pribadi. Tapi ini rasanya tuh beda, teksturnya beda karena luarannya ini tuh lembut banget tau nggak? Dan nggak manis masa. Begitu digigit wangi bunga mawar. Aku suka sekali. Rasa mawarnya, krim kelopak mawar, biskuit makaron menciptakan kenikmatan yang sempurna. Ini tadi katanya ada apa ya? Ini apa gitu? Coklat Belize dan rumput laut nori sukudani. Ini rumput lautnya kasih sensasi lembut, asin, dan beriodium pada ganache cream. Kita coba yang ini ya. Nah, ini menu wajibnya mereka. Perpaduan mawar, leci, dan raspberry. Bener kan? Pierre tuh bermain rasa, tekstur, serta sensasi di makaronnya. Kita bagi 2 ya.
Asli, ini penampilannya cantik banget sih. Ini kita angkut, dia tuh dilemnya pakai gula gitu loh. Ini buat curut. Yummy iya. Kan. Wah, ini makaron apaan sih? Moist banget, manis tapi manisnya pas kalau buat aku. Pas digigit semuanya wangi gitu loh. Terus ini kan kayak ada krim ya. Krimnya tuh rasa-rasa mawar gitu loh. Nih ada bunganya mawar. Berhasil. Ah. Aku mau bawa pulang buat Zio, Zia, Dixie, Tata. Hihi. Street food berikutnya lumayan jauh. Aku harus jalan kaki 18 menit. Nggak apa-apa, semua akan kulakukan demi nyicipin croissant terbaik di Paris. Sebenarnya mereka jual banyak pilihan pastry, tapi rata-rata orang kesini untuk beli croissantnya yang dibikin fresh setiap harinya. Packagingnya kayak gini loh. Saat makan. Wih. Dan dia renyah sekali, plus nggak berminyak, plus sedikit manis, plus nggak ada. Biasanya itu kalau aku makan Croissant. biasanya kalau aku makan croissant, begitu digigit kopong. Kalian pernah nggak makan kayak gitu, kopong gitu? Kalau ini pas digigit nggak kopong, ada yang digigit tebel gitu loh di gigi kita. Nangkep gak maksud aku? Biasanya di toko-toko roti gitu, mereka tuh kalau jual croissant ada yang pakai minyak, ada yang pakai margarin gitu. Nah kalau di sini kelihatannya kan gampang banget kan bikinnya. Susah loh ini bikinnya, butuh ketelitian dan ketelatenan. Kayak tipe-tipe aku gitu. Nggak, ini susah bikin ini tuh susah banget. Jadi setiap gigitan itu sangat berharga. Super yummy. So good. Nyam, nyam, nyam. Yang ini salah satu street food yang nggak boleh di skip. Kenapa? Aku takut ketika trip ini berakhir, favorit aku Korea tergantikan. Takut sekali. Soalnya kayak berasa artsy gitu. Street food berikutnya adalah gelato. Negara dengan gelato terbaik adalah Italia. Di Paris ada tempat yang menyajikan gelato Italia sesungguhnya. Namanya Pozzetto. Setiap pagi mereka menciptakan sekitar 12 rasa es krim, mulai dari coklat hingga pistachio, dan sorbet dengan rasa musiman yang menakjubkan. Variasinya emang nggak banyak sih, tapi mereka benar-benar menguasai es krim yang disajikan. Dan katanya kalau ke Paris harus banget coba gelatonya. Pas aku coba ternyata enak. Tapi kan pada dasarnya aku emang suka coklat ya. Kombinasinya coklat dan hazelnut. Nah itu digiling halus sama mereka. Hasilnya dia tuh kayak kasih rasa yang mempesona. Dia tuh memberikan rasa yang halus dan lembut. Typical milk chocolate. Tapi ini aneh banget sih. Dari tadi kayak croissant gitu kan pas digigit kayak ada materinya tuh ada gitu di mulut kita. Nah ini tuh juga gitu tuh gak sih? Ini kan gelato ya. Tapi begitu dimakan gitu di dalam mulut kita nggak langsung cair. Kan biasa kalau ini kan langsung klep cair hilang gitu kan. Itu ada membekas gitu rasanya. Kayak ada yang bisa diemut, ada yang bisa dirasain gitu. Nggak langsung hilang gitu. Dan itu lumayan lama loh. Kebayang nggak? Kebayang dong. Buat kalian yang masih kecil mau cepet-cepet dewasa, tipsnya adalah kalau lagi musim dingin, musim hujan, jangan terlalu manja minum-minum yang panas, yang anget. Gak usah,
Suasana dingin, panas-panas, jangan panas dingin tau nggak? Apalagi som-som kuku, curut nih som-som kuku kalau belajar nih. Tolong gendong aku mau cobain. Ini yang sekarang kita mau pergi emang Middle Eastern sih, street foodnya Middle Eastern. Tapi di sini favorit, udah sejak lama gitu loh sebelum fenomena pecinta kuliner. Ini dia udah eksis duluan dan udah jadi favorit orang lokal. Aku pesan yang falafel spesial. Nanti mereka akan kasih kita kertas ini, lalu kita kasih kertasnya ke pelayan dan mereka akan bikin sesuai pesanan. Falafel itu apa sih? Bola goreng yang dibuat dengan kombinasi buncis, kacang fava, bumbu dan rempah-rempah. Mari kita makan, kita coba. Tampilannya sangat menarik sih. Aku bingung gigitnya gimana. Can. Bentar ya, belum. Dia tuh bawahnya ada apa ya? Kok nggak paham ya? Bentar lah. Oh my god, terong. Wah, so good. Ini dia ada tomat, kubis, terong, ada terong. Wah, aku suka. Aku suka banget. Ini sayangnya makannya aja sih agak krempong. Sausnya unik banget. Ini yang bola-bola ini chickpeas yang udah digiling terus digoreng sama dia, terus dibentuk kayak bakso. Terus ada mentimun. Kalau kayak gini Middle Eastern-nya berasa banget ini. Kayak yang ada di kari-kari itu loh. Rasanya khas banget gitu. Kayak ini akan jadi salah satu yang aku suka deh. Favorit aku nih sini. Super yummy. Padahal tadi pagi aku baru bilang cuaca cerah ya. Ternyata keseringan hujan juga dong. Tapi katanya jadi terlihat lebih cantik. Street food selanjutnya ada crepes. Ini tapi crepesnya beda sama yang tadi ya. Crepes itu kan ada yang manis, ada yang asin, ada yang bisa dilipat, ada yang bisa digulung. Nah ini aku yang crepes Breton. Lego. Kita makan di sini. Menu mereka khusus crepes Breton. Crepesnya orang Britani. Isinya menarik banget sih. Ini ada jamur, ada mushroom. Let's take it. Ini aku suka karena crepesnya tipenya tipis banget kan. Kejunya sih menarik. Ntar aku mau masukin dulu ke sini. Yummy. Kayaknya crepesnya tipenya beda sih. Tipis tapi garing. Crepes ini berasal dari Prancis, lebih tepatnya di area Brittany. Crepes itu lambang budayanya Prancis. You know it still hurts a little bit, but not that much. Ini salah satu galeri seni paling populer di Paris. Soalnya tuh mereka banyak gitu loh lukisan dari abad ke-19. Termasuk salah satunya Van Gogh. Aku ke dalam sini karena aku pengen lihat lukisan Van Gogh. Ada beberapa lukisan juga yang wajib kalian lihat secara langsung. Aku suka banget deh sama interiornya. Rasanya tuh luas banget dan terang. Oh, ngomong-ngomong, aku kesini tuh sebelum mulai street foodan. Soalnya aku beli tiket untuk jam 11. Museum ini terdiri dari 5 lantai. Dan tentu aja mereka ada restorannya. Aku akan mulai dari lantai 5.
Langsung ke area Vincent van Gogh. Ini meski ramai tapi masih tetap nyaman kok. Van Gogh sempat lukis dokter pribadinya, Paul Gauguin. Lukisan ini ada 2 versi, ini versi keduanya. Banyak karya lukisan Van Gogh yang jarang kita lihat, makanya aku seneng banget deh kesini untuk lebih mengenal hasil karyanya. Ini kamar di Rumah Kuning Arles. Yang ini lukisan Van Gogh tentang para petani. Dan ini versi Starry Night Over the Rhone. Versi satu lagi ada di MoMA New York. Ini lukisan gereja di Uvechuas yang kemarin kita kesana. Di seberang Vincent van Gogh ada bagiannya Gauguin. Nah, kalau di bagian ini aku tuh paling suka banget sama Maison de Jouy yang dipahat langsung dari kayu sequoia sama Gauguin. Ini dipasang di pintu rumahnya ketika itu. Museum ini kan gak sebesar Louvre ya. Jadi kalian bisa explore banyak hal dengan tenang dan nyaman. Dan jangan lupa juga untuk lihat salah satu lukisan terbesar di museum ini. Lukisan yang menggambarkan orang-orang di dalam kekaisaran Romawi ketika itu. Mabuk-mabukan, pesta pora, melakukan hal yang gak benar, lalu mengabaikan tugas-tugas negara. Ini lukisan yang bisa bikin kita bercermin ke diri sendiri. Aku belum sempat kasih lihat kalian cara reload kartu Navigo. Caranya mudah banget sih, terlebih ada bahasa Inggrisnya. Aku yakin kalian gak akan no-on seperti kita biasanya kok. Ini hari terakhir aku di kota Paris. Rasanya campur aduk banget, terlebih ketika akhirnya bisa berkunjung ke kehidupannya Van Gogh di masa lalu. Aku tahu sih, ini terlalu personal dan gak semua orang bisa memahaminya. Tapi dalam hal mencari tahu kembali siapa diri kita, apa keinginan kita, dan apa yang ingin kita capai, mungkin salah satunya dengan melakukan ini. Ya, setidaknya ini yang aku lakukan untuk diriku sendiri. Dan pada akhirnya bisa untuk menambah wawasan kalian tentang dunia di luar sana. Makasih karena kalian selalu hadir di perjalanan hidup aku. Jangan bosan-bosan ya.